Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nanda dari Departemen Manajemen Sore kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pencakti. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Negara Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional, sehingga saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusiannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dalam disimpulkan bahwa monopoli pengaturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN, swasta, mewujudkan diplomasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya membangkitkan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power production di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Machine Energy, Mitsu dan Dotco, Black and Fat International, Tuk Energy, Opel Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Krisis listrik memuncak pada PT Perusahaan Listrik Negara memberlakukan pemadam listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode 11 sampai 25 Juli 2008. Semua industri di Jawa Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan listrik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama sistem kelistrikan Jawa dan Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton, Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk membangkit berbahan bakar minyak BBM, PLTGU, Muara Tawar, dan Muara Karang. Analisis masalah jika dilihat dari teori etik deontologi. Dalam kasus ini, PT Perusahaan Listrik Negara sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi, menurut teori etika deontologi, tidak etis dalam kegiatan usahanya jika dilihat dari teori deontologi. Pasal kasus ini, monopoli di PT PLN menyelenggarakan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukum pada negara kepentingan masyarakat sebesar kemakmuran rakyat. Penyelesaian masalah yang dilakukan PT PLN dan tindak fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, transmisi listrik mulai dipecah. Sebaiknya pihak swasta tidak diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN, tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan PT PLN sendiri. Undang-undang yang telah dilanggar dalam kasus ini terbentuk secara tidak langsung
dipengaruhi oleh pasal 33 UUD 1945, di mana pengaturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya pada negara untuk kepentingan masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk kesimpulannya boleh dilihat, PT PLN adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional, sehingga saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya pendistribusiannya. Sarannya, PT PLN merupakan badan usaha milik negara. Sebaiknya dalam penanganan setiap masalah, pihak swasta tidak berlombakan untuk diikutsertakan dalam permasalahan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.